yang dipanggil. Mas jangan nyelak ya. Dulu, kalau emang nggak foto-foto nggak usah panik dong. Seorang penulis novel yang sedang naik daun. Dia bernama Kaina yang selalu ditemani sahabat sejatinya yaitu Aruni. Hari ini adalah launching novel terbaru Kaina, suasana meriah dan antusias tinggi. Setelah mengucapkan salam pembukaan, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Kaina pun terjadi. Novel baru Kaina yang berjudul Kamu dan Senja terbukti adalah hasil plagiat. Seketika penonton pun bubar dan Kaina menjadi shock luar biasa. Beruntung di situ ada Aruni yang selalu setia menemani Kaina. Tanya-tanya langsung ke Kak Kaina. Kalau gitu sesi tanya jawab. Sudah jatuh tertimpa tangga, Kaina mendapat omelan dari penerbit. Jadi ada sebuah akun yang bernama akun anonim. Akun ini membagikan draft konsep novel Kaina sama persis lebih dulu di sosial media sekitar 6 bulan yang lalu. Sementara Kaina baru memberikan draft tersebut 5 bulan kepada penerbit. Kaina sudah tidak bisa mengelak lagi. Kaina hanya bisa menangis dengan semua keadaan yang terjadi. Kemudian datanglah seorang lelaki yang memberikan tisu kepada Kaina. So sweet. Akun anonim ini ngepost Niat banget dibarin hoax tentang lo. Makasih ya. Ternyata belum usai derita Kaina. Di rumah, Kaina disidang ibunya tentang profesinya sebagai penulis. Ibunya lebih suka jika Kaina bekerja yang pasti-pasti aja atau kerja kantoran. Kinan, adiknya Kaina, mencoba untuk membela kakaknya itu, tapi ibunya tetap ngotot agar Kaina berhenti menjadi penulis dan kerja di kantor saja. Kerja di kantor. Keesokan harinya ternyata hari-hari gelap Kaina belum usai. Kali ini cobaan Kaina datang dari mantan pacarnya yang bernama Gading. Gading meminta agar mereka balikan lagi. Intinya mereka berdua ini sudah tidak cocok lagi. Gading juga tidak suka jika Kaina lebih mentingin menulis daripada hubungan mereka. Tentu saja ucapan Gading itu membuat Kaina marah. Setelah itu Kaina pergi ke kontrakan Aruni dan menceritakan segala kesialannya. Aruni menyuruh Kaina mengingat-ingat lagi kepada siapa Kaina membagikan file tersebut sebelum ke penerbit. Dan Kaina teringat bahwa dia membagikan pertama kali file tersebut kepada Gading. Dan dari sini Kaina mengambil kesimpulan bahwa akun anonim yang menfitnahnya sebagai plagiat adalah Gading. Cuma kasih ke penerbit doang kok. Sumpah capek ngomong sama kamu. Kita putus aja udah. Lu capek. Dia ngerusak mental gue. Iya, jangan gegabah gitu. Keesokan harinya Kaina kembali bertemu dengan penerbit tentang masalah yang menimpanya. Penerbit sudah tidak mau lagi ambil pusing tentang permasalahan Kaina. Semua talk show, seminar yang akan diselenggarakan Kaina cancel. Sebenarnya Kaina juga sudah berusaha menjelaskan tentang kebenarannya, tapi juga tidak ada hasil. Plagiat melekat pada diri Kaina. Setelah itu Kaina menemui Aruni dan seorang pria. Kaina kira pria ini bisa mengetahui akun media sosial atau ahli IT. Ternyata teman Aruni ini tidak bisa apa-apa. Kocak si Aruni ini. Udah itu minta uang lagi. Duh. Lo nyari di mana sih? Itu kan nggak bisa berarti orang. Kaina dan Aruni mengikuti saran pria tadi dengan berpura-pura menjadi orang lain untuk bertemu dengan akun anonim. Situasi semakin memburuk bagi Kaina. Tanpa adanya bukti, Kaina marah-marah pada seorang wanita pengunjung kafe. Kejadian itu pun kembali viral dan semakin memperburuk nama Kaina. apa-apaan sini gak balikin apanya gak? Akibat video di kafe tadi, Kaina ditolak oleh salah satu perusahaan. Berbagai skandal yang menjerat Kaina berimbas pula kepada adiknya Kinan, sehingga dia kena bully di kampus. Kinan merupakan seorang adik yang sangat luar biasa. Alih-alih menyalahkan Kaina, Kinan justru sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kakaknya itu. Kinan berencana untuk berhenti kuliah saja agar tidak membebani Kaina. Tentu saja Kaina tidak setuju karena Kinan adalah mahasiswi yang sangat berprestasi. Kaina menyuruh agar Kinan tidak ikut campur dalam masalahnya dan fokus kuliah saja. Setelah sampai kamar, Kaina mencoba untuk menulis kembali, tapi apa mau dikata, tidak ada inspirasi, tidak ada ide bagi Kaina. Rasa putus asa mulai menghampiri. Bisa yuk kayak kreatif. Kayak lagi di kamar terus tuh.
Dicoba dulu, kan gak ada salahnya. Ya. Terlalu positif deh lo. Keesokan harinya Kaina sudah berada di kantor Analogi untuk interview. Sial bagi Kaina, nyinyiran netizen pun harus Kaina terima pagi itu. Setelah itu Kaina mencari angin segar dan bertemu kembali dengan seorang pria yang memberikan tisu saat Kaina menangis kemarin. Pria ini bernama Bisma. Bisma menanyakan dengan sopan kenapa si Kaina ini ada di sini dan tidak menulis lagi. Dengan ketus, Kaina menjawab agar Bisma tidak kepo dengan urusan orang lain. Kayak sih udah gak laku kali jadi penulis. Boleh gak sih gak usah kepo sama urusan orang? Bisma cuma tersenyum mendengar ucapan Kaina ini. Akhirnya giliran Kaina untuk wawancara dengan Analogi. Kaina berjalan diikuti Bisma dari belakang. Saat ingin masuk ruangan, Kaina masih tidak sadar siapa Bisma ini sampai muncul seorang wanita yang bernama Farah dari dalam ruangan yang memperjelas siapa itu Bisma, CEO Analogi yang akan mewawancarai Kaina. Mampus nih Kaina. Farah kelihatan sekali tidak menyukai Kaina dan memperingatkan Bisma bahwa Kaina sudah berulang kali menolak kerjasama dengan Analogi. Pada akhirnya Kaina tetap diberikan kesempatan untuk wawancara dan Bisma memberikan pertanyaan pamungkas yang harus Kaina pilih. Pada akhirnya Kaina memilih keduanya, buku dari penulis baru tapi bagus dan buku dari penulis yang sudah terkenal tapi karyanya jelek. Jawaban itu membuat Bisma dan Farah tersenyum. Tapi setelah itu adu mulut antara Farah dan Kaina pun berlanjut. Farah terus memojokkan Kaina dengan skandal plagiat dan emosional. Kaina tidak terima dirinya dilabeli plagiat dan pamit meninggalkan ruangan itu. Kaina sudah pesimis pasti dia tidak akan diterima di Analogi. Analogi harus meng-hire orang yang emosian dan pernah Saya tadi pas saya mau masuk, masnya juga mau ikutan masuk nyelak. aktif. Kok kamu jadi nyolot sama saya? Ya gimana saya nggak nyolot ya? Betapa terkejutnya Kaina, pagi itu dirinya mendapat konfirmasi bahwa ia diterima di Analogi. Tentu saja hal itu sangat menggembirakan untuk ibunya dan Kinan. Hari pertama Kaina masuk kerja, Kaina berkenalan dengan teman-temannya. Ada Leon yang berhati malaikat, ada juga Rani dan Angga si tukang gosip. Ada juga Farah senior editor yang tampangnya judes pol. Kok terus sih? Ada apa ya? Memangnya udah gak nulis lagi? Tapi apa Bapak yakin kita masih harus wawancara dia? Ya makanya saya harap Analogi bisa fair dan bisa melihat semua. Mas, maaf, ini saya duluan tadi yang dipanggil.